Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kita sampai di pertemuan yang ketiga pelajaran mahfuzat. Bismillahirrahmanirrahim. Nanti kita mulai murojaah dulu dari pertemuan pertama dan pertemuan yang kedua. Dilanjutkan dengan materi baru. Bismillah, mari kita murojaah pertemuan pertama. Mari kita baca bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Man sara 'alad darbi wasala. Barang siapa berjalan pada jalannya, sampailah ia. Man jadda wajada. Barang siapa bersungguh-sungguh, dapatlah ia. Man sabara dhafira. Barang siapa bersabar, beruntunglah ia. Pertemuan kedua, man qalla sidquhu qalla sadiquhu. Barang siapa sedikit kejujurannya, sedikit pulalah temannya. Jalis ahla sidqi wal wafai. Bertemanlah dengan orang yang jujur dan menepati janji. Mawaddatus sadiqi tadharu waqtadili. Ketulusan seorang teman akan tampak pada waktu sempit. Alhamdulillah, tadi kita sudah murojaah. Sekarang kita masuk ke materi baru. Ibu bacakan ya. Wa malladzatu illa ba'dat ta'abi. Wa malladzatu illa ba'dat ta'abi. Yang artinya tidak ada kenikmatan kecuali setelah kepayahan. Tidak ada kenikmatan kecuali setelah kepayahan. Wa malladzatu artinya tidak ada kenikmatan illa kecuali ba'dat ta'abi setelah kepayahan. Ba'da artinya setelah, at-ta'abi kepayahan atau kesulitan. Ta'ab itu bisa dikatakan diartikan lelah juga. Jadi suatu kenikmatan itu akan terasa ketika kita melalui dengan proses yang susah. Sama halnya antuna mungkin menghafal sekarang juz 30 mungkin. 1 kali kok belum hafal, 2 kali, 3 kali, 4 kali, hingga mungkin bahkan puluhan kali hingga akhirnya hafal. Itu akan menjadi suatu kenikmatan. Oh ya Allah, tadi udah diulang-ulang hampir setengah jam, sekarang alhamdulillah udah lancar. Jadi terasa nikmatnya ya. Makanya kenikmatan yang datang tanpa kepayahan itu akan hilang, rasanya itu akan hilang. Berbeda ketika nikmat itu hadir atau datang setelah melalui proses yang susah, lelah, letih, payah, bosen kadang, tapi bangkit lagi begitu ya. Sama halnya dengan syair Imam Syafi'i, ta'allam falaisal mar'u yuladu aliman walaisa akhul ilmi kaman huwa jahil. Belajarlah karena tak seorang pun yang terlahir sebagai ulama, dan tidaklah sama orang yang berilmu dengan orang yang bodoh. Jadi memang harus belajar. Memang kita proses bahwa ada syair lagi nih, Imam Syafi'i juga. Wa man lam yadug dhulla ta'allumi sa'atan tajarru'a dhullal jahli abadan. Kalau tidak salah artinya, barang siapa yang tidak mau merasakan kepayahan atau kesulitan dalam belajar sedikit saja, dia nggak mau merasakan sedikit saja, maka kata Imam Syafi'i, dia akan merasakan hina atau kebodohan selama-lamanya. Jadi itu dia, ilmu itu adalah cahaya, ilmu itu adalah suatu yang sangat-sangat berharga, maka tidak mungkin gampang atau mudah untuk didapatkan.
Makanya mari semangat untuk belajar. Yang kedua, as-sabru yu'inu ala kulli amalin. As-sabru yu'inu ala kulli amalin. Artinya, kesabaran itu menolong segala pekerjaan. Kesabaran itu menolong segala pekerjaan. As-sabru kesabaran, yu'inu membantu atau menolong, ala kulli amalin segala pekerjaan. Setiap pekerjaan, jadi ketika kita sabar maka pekerjaan akan terasa mudah. Innallaha ma'as sabirin. Bahwa sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang bersabar. Kemarin mahfudat as-sabru man sabara ghafira. Barang siapa yang bersabar, beruntunglah ia. Tapi bukan man sabara intaha. Barang siapa yang bersabar maka habis, itu kata-kata santri. Jadi kalau nggak cepet-cepet makan bareng akan habisan. Diulangi lagi, as-sabru yu'inu ala kulli amalin. Mahfudat yang ketiga, jarrib walahid takun arifan. Jarrib walahid takun arifan. Cobalah. Jadi jarrib artinya cobalah. Walahid dan perhatikanlah. Takun arifan, niscaya engkau jadi orang yang tahu. Arif itu orang yang tahu. Jadi ketika kita menuntut ilmu, maka kita harus berani untuk mencoba. Mencoba untuk gagal nggak apa-apa, diulangi lagi. Jadi kalau misalnya tidak mau mencoba, maka kita tidak akan tahu seberapa kemampuan kita. Jadi santri atau pelajar itu tidak boleh takut untuk mencoba. Yang harus kita tanamkan di dalam diri kita adalah lebih baik salah. Lebih baik salah ketika mencoba daripada tidak pernah mencoba sama sekali. Karena dengan mencoba, dengan kita memperhatikan, oh ternyata kita teliti lagi, oh ternyata kemarin percobaan kemarin salah, kita jadi tahu kalau kita belum bisa. Jadi gunanya belajar adalah agar tahu. Kalau sudah tahu maka tidak belajar. Jadi kita ulangi lagi yang tadi, jarrib walahid takun arifan. Cobalah dan perhatikanlah, niscaya kau jadi orang yang tahu. Mari kita ulangi mahfudat atau materi yang baru tadi kita pelajari. Wa maladzatu illa ba'da ta'abi. Tidak ada kenikmatan kecuali setelah kepayahan. As-sabru yu'inu ala kulli amalin. Kesabaran itu menolong segala pekerjaan. Jarrib walahid takun arifan. Cobalah dan perhatikanlah, niscaya kau jadi orang yang tahu. Sekian dari Ibu. Insyaallah nanti dilanjutkan di sesi Zoom. Nakhtatim bi qiraati hamdalah wa du'a kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.